Mengapa sebuah jalur laut yang selama puluhan tahun dibiarkan terbuka tanpa pungutan justru dipersoalkan ketika muncul wacana pengenaan biaya? Dalam percakapan global, ingatan kerap bersifat selektif. Jalur-jalur strategis di berbagai belahan dunia telah lama menjadi sumber pemasukan negara yang mengelolanya. Terusan Suez, terusan Panama, hingga lintasan laut lain berdiri di atas prinsip yang sama. Akses memiliki nilai. Dan nilai itu diterjemahkan ke dalam tarif. Praktik itu diterima tanpa kegaduhan moral dan tanpa tudingan berlebihan. Selat Hormuz berada dalam posisi yang lebih menentukan. Ia bukan sekadar jalur penting, melainkan arteri utama pergerakan energi global. Namun selama beberapa dekade, jalur itu tetap terbuka tanpa pungutan dari Iran. Dunia menerimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah memang demikian adanya, bukan sebagai kebijakan yang mengandung pilihan. Ketika wacana pengenaan biaya muncul, reaksi yang timbul melampaui diskusi ekonomi. Ia berubah menjadi penilaian yang tidak proporsional. Seakan-akan langkah itu menyimpang dari norma. Padahal norma global justru menunjukkan hal sebaliknya. Fakta geografis memperjelas persoalan. Selat Hormuz adalah lorong sempit dengan jalur pelayaran yang sangat terbatas. Ia menjadi satu-satunya penghubung utama antara Teluk Persia dan lautan terbuka. Kapal-kapal tidak memiliki alternatif yang sebanding. Ketergantungan terhadap jalur ini bersifat tetap dan tak tergantikan. Dalam kondisi seperti itu, negara yang berada di sekelilingnya tidak sekadar hadir, melainkan menanggung risiko langsung atas stabilitasnya. Iran berada dalam posisi itu. Ia bukan pemilik tunggal selat itu, tetapi juga bukan pihak luar. Perannya bersifat faktual dalam menjaga keberlangsungan jalur yang digunakan oleh dunia. Mengapa Iran menganggap wacana itu wajar? Karena praktik global telah menetapkan bahwa jalur strategis memiliki nilai. Negara lain memungut biaya atas lintasan yang dikelola. Dan itu diterima tanpa perdebatan. Selama ini Iran tidak melakukan hal yang sama. Sebuah kemurahan, meskipun berada dalam ruang pengaruh dan beban strategis yang setara. Yang jarang diajukan justru pertanyaan sebaliknya. Mengapa tidak ada penghargaan terhadap kebijakan Iran yang membiarkan jalur itu tetap terbuka tanpa pungutan? Bahkan dalam kondisi tekanan yang panjang terhadap Iran. Iran menghadapi sanksi, embargo, dan pembekuan aset, serta agresi militer selama dari 4 dekade. Negara-negara yang melintas di Selat Hormuz termasuk kapal-kapal energi negara lain tetap memanfaatkan jalur itu. Sementara pada saat yang sama banyak diantaranya tunduk kepada kebijakan tekanan yang diarahkan terhadap Iran. Dalam konteks ini, keterbukaan tanpa biaya bukan sekedar keadaan, melainkan posisi moral. Ia menunjukkan bahwa jalur vital dunia tetap dijaga aksesnya meskipun dalam situasi yang tidak seimbang. Ketika posisi seperti itu tidak diakui sebagai keunggulan moral, sebagai kemurahan hati, maka perubahan kebijakan tidak dapat lagi dibaca sebagai penyimpangan. Pengenaan tarif, jika diberlakukan, tidak muncul sebagai tindakan yang melampaui batas, melainkan sebagai penyesuaian terhadap praktik global yang sudah berlaku di tempat lain. Sekaligus ganti rugi atas semua sanksi dan tekanan terhadap Iran. Ia juga dapat dipahami sebagai upaya menata ulang keseimbangan setelah tekanan panjang yang tidak diimbangi dengan pengakuan atau kompensasi apapun. Selat itu tidak berubah. Ia sempit, vital, dan tak tergantikan. Yang berubah adalah cara ia dipahami. Dalam perubahan itu tampak bahwa yang selama ini dianggap wajar bukanlah prinsip yang netral, melainkan kebiasaan yang dibiarkan berlangsung tanpa penilaian yang setara. Refresh your mind, join Diagnosa Logika. Share analisa ini.